기도 다시 시작해주세요. 누가 이렇게 무슨... 엑스플라티아. 암흑색을 빼내신 인간을 도우러 오소서. 출세 자살할 것이다. 그년 차. 말했잖아. 속은 자궁에. 이름이 뭐니? Cerita dimulai dengan adegan seorang pastor yang sedang menangani seorang remaja bernama Hee-jun yang kerasukan roh jahat. Mengusir roh jahat dari tubuh seseorang bukanlah pekerjaan mudah. Tidak hanya dibutuhkan keberanian dan kemauan, tetapi juga kekuatan dan keyakinan. Di tengah kesulitan yang dihadapi sang pastor, datanglah Junia, seorang calon biarawati yang meskipun belum ditahbiskan secara resmi, memutuskan untuk membantu. Tanpa banyak kata, Junia masuk ke dalam ruangan dengan membawa air suci, lalu menyiramkannya ke tubuh Hee-jun yang terikat di kursi. Setelah itu, ia mulai menginterogasi roh jahat yang merasuki Hee-jun. Sementara itu, sang pastor terjebak karena golok yang menancap di dinding menghalangi gerakannya. Junia segera meminta asisten pastor untuk menyiapkan ritual terakhir, karena golok tersebut tidak akan bisa dicabut sebelum ritual pengusiran dilakukan. Doa-doa mulai dibacakan, lonceng berbunyi, dan seketika itu juga roh jahat di dalam tubuh Hee-jun bereaksi. Dengan suara mengerikan, roh jahat itu mengancam bahwa suatu saat nanti Junia akan mati terbakar hidup-hidup sambil mengutuk Tuhan. Iblis itu berusaha meyakinkan Junia bahwa takdir tersebut pasti akan terjadi. Namun, dengan ketenangan dan keyakinan besar, Junia akhirnya berhasil mengusir roh jahat itu. Meski demikian, cerita belum sepenuhnya berakhir, karena ada kemungkinan roh tersebut akan kembali merasuki Hee-jun. Adegan kemudian berpindah ke rumah sakit yang dikelola oleh pihak gereja, tempat Hee-jun kini dirawat. Para perawat dan dokter di sana juga merangkap sebagai pastor, begitu pula dengan para biarawati yang bertugas sebagai suster. Di rumah sakit itu, kita diperkenalkan kepada Ibu Hee-jun dan seorang biarawati bernama Mikaela. Mikaela menginformasikan bahwa Hee-jun akan ditangani langsung oleh Paulo, seorang dokter yang juga merupakan seorang pastor, mengingat kondisi Hee-jun yang tidak hanya sakit secara fisik tetapi juga mengalami gangguan yang lebih dalam, ia memerlukan perawatan khusus. Namun, meskipun seorang pastor, Paulo tidak percaya pada ritual eksorsisme. Baginya, tidak masuk akal jika seseorang bisa sembuh hanya dengan ritual tersebut. Paulo meyakinkan Ibu Hee-jun bahwa anaknya pasti akan pulih dengan pengobatan medis. Sementara itu, Junia menemui para petinggi gereja dan meminta uskup untuk segera memberikan izin melakukan eksorsisme terhadap Hee-jun sebelum iblis semakin menguasai tubuhnya. Namun, hampir semua uskup yang hadir menolak permintaan tersebut. Alasannya, mendapatkan izin resmi dari Vatikan untuk melakukan eksorsisme bukanlah hal yang mudah. Seperti yang diketahui, dalam ajaran Kristen, tidak sembarang orang bisa melakukan ritual pengusiran setan. Junia tetap bersikeras dan menegaskan bahwa Hee-jun harus segera ditangani sebelum kondisinya semakin memburuk. Ia bahkan menemui Pastor Paulo untuk meyakinkannya agar eksorsisme segera dilakukan. Namun, Paulo tetap menolak karena ia percaya bahwa kondisi Hee-jun hanyalah gangguan mental yang seharusnya ditangani dengan pengobatan medis, bukan dengan ritual yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Junia mencoba menjelaskan bahwa justru itulah cara kerja iblis, menyerang mental seseorang agar tampak seperti gangguan kejiwaan. Namun, Paulo tetap pada pendiriannya dan menolak permintaan Junia. Di tempat lain, Ibu Hee-jun menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Dari percakapan tersebut, terdengar bahwa ia sedang ditagih utang. Si penelepon bahkan mengancam akan mengambil tindakan hukum jika Ibu Hee-jun tidak segera melunasi utangnya. Selain mengancam, si penelepon juga memaki-makinya dengan kata-kata kasar. Di tengah perjuangannya untuk kesembuhan anaknya, Ibu Hee-jun kini harus menghadapi masalah lain yang datang bertubi-tubi. Ia menatap Hee-jun yang masih terbaring lemah di tempat tidur, lalu pandangannya beralih ke sebuah salib yang tergantung di dinding. Seolah bertanya dalam hati, ia merenung,
penderitaan apalagi yang Tuhan berikan kepadanya. Beberapa saat kemudian, rumah sakit dikejutkan oleh kabar kematian Ibu Hijun yang ditemukan tewas setelah melompat dari lantai atas. Junia, yang berada di lokasi kejadian, menyaksikan langsung proses evakuasi jasadnya. Namun, setelah itu, Junia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh yang berasal dari roh jahat, seolah menegaskan bahwa kejadian ini bukanlah kebetulan. Ternyata, bukan hanya Junia yang mengalami hal tersebut, Mikaela pun merasakan bisikan serupa. 느리지도 말지어다. Sejak saat itu, Junia mulai mendekati Mikaela dan sering mengajaknya berbicara. Akhirnya, Junia mengungkapkan bahwa sejak kecil ia memiliki kemampuan mendengar bisikan dari arwah. Hal ini bermula ketika telinga kanannya mengalami gangguan pendengaran dan hanya dapat menangkap suara dari dunia gaib. Junia yakin bahwa Mikaela juga memiliki kemampuan yang sama. Mereka pun memiliki satu tujuan, yaitu menyelamatkan Hijun. Mikaela akhirnya setuju bahwa ritual eksorsisme untuk Hijun harus segera dilakukan sebelum semuanya semakin memburuk. Tragedi yang menimpa Ibu Hijun hanyalah pengalihan yang dilakukan oleh iblis. Oleh karena itu, Junia mengajak Mikaela untuk bekerja sama. Jika pihak gereja tidak mengambil tindakan, mereka harus membawa Hijun keluar dari rumah sakit dan menjadikannya seseorang yang dapat membantu dalam pengusiran roh jahat. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi Hijun bisa semakin membahayakan dirinya sendiri. Sedikit mengenai latar belakang kehidupan Mikaela, sebelum menjadi seorang biarawati, ia lahir dari keluarga yang menganut aliran sesat. Ia juga memiliki seorang kakak perempuan, tetapi kehidupan keluarga mereka tidak pernah harmonis. Hingga suatu hari, sebuah tragedi besar terjadi. Kakaknya ditemukan tewas akibat bunuh diri. Singkat cerita, Junia dan Mikaela akhirnya membawa kabur Hijun dari rumah sakit. Mereka membawanya ke rumah Hiwon, seorang dukun yang biasa melakukan ritual pengusiran roh jahat. Hiwon sendiri dulunya adalah seorang biarawati, tetapi kemudian beralih profesi menjadi dukun. Junia meyakini bahwa Hiwon memiliki pengalaman dalam hal ini dan mampu mengusir iblis dari tubuh Hijun. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Aidong, murid dari Hiwon. Setelah menjelaskan kondisi Hijun, ritual pun segera dilakukan dengan dipimpin langsung oleh Hiwon. Meskipun terasa aneh, mengingat seorang pemuka agama justru mempercayakan pengusiran roh jahat kepada seorang dukun, mereka tetap mengikuti ritual tersebut. Tak lama setelah ritual dimulai, roh jahat dalam tubuh Hijun mulai bereaksi. Sayangnya, kekuatan roh tersebut terlalu besar hingga membuat mereka semua terpental. Ritual tersebut gagal total, dan mereka terpaksa membawa Hijun kembali ke rumah sakit. Mengetahui tindakan Mikaela, Pastor Paulo sebagai penanggung jawab sangat marah dan kecewa. Sebagai seorang biarawati, seharusnya Mikaela tidak membawa Hijun kepada seorang dukun, karena hal itu dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap ajaran agama. Namun, sejak terlibat dengan Junia dalam upaya menyelamatkan Hijun, Mikaela mulai mengalami gangguan aneh dan sering mendengar suara-suara yang tidak biasa. Gangguan tersebut bermula ketika ia bertemu dengan seorang pasien di rumah sakit yang menghampirinya dan mengucapkan terima kasih. Namun, beberapa saat kemudian, Mikaela menyadari bahwa pasien tersebut sebenarnya telah meninggal sebelum ia bertemu dengannya. Mikaela kemudian mendatangi Junia dan memberitahukan bahwa Pastor Paulo telah membawa Hijun ke sebuah biara tertutup untuk menjalani terapi pengobatan. Biara itu merupakan tempat yang terisolasi, sepi, dan memiliki suasana yang sangat menyeramkan. Di sana, Pastor Paulo akhirnya menyadari bahwa yang terjadi pada Hijun bukanlah sekadar penyakit biasa, melainkan kerasukan iblis. Roh jahat dalam tubuh Hijun mulai menghasut dan memprovokasi semua orang di sekitarnya dengan mengungkapkan aib dalam kehidupan mereka masing-masing. Tentu saja, ini adalah bagian dari serangan iblis yang mencoba mengintimidasi dan memancing emosi mereka. Hingga akhirnya, Pastor Paulo terlihat seperti kehilangan kesadaran dan mulai bertingkah aneh. Junia segera melakukan ritual pencegahan untuk menghentikan serangan iblis tersebut. Saat itu, salib kayu yang tergantung di atas tiba-tiba berayun sendiri, tepat di bawahnya ada Hijun. Sepertinya iblis berniat mengambil nyawa Hijun, namun Junia dengan sigap mendorongnya agar terhindar dari salib yang hampir jatuh menimpanya. Akan tetapi,
roh jahat dalam tubuh Hee-jun kembali mengamuk dan menyerang Junia. Serangan itu baru bisa dihentikan ketika Mikaela menyiramkan air suci ke tubuh Hee-jun. Setelah Junia menggunakan salib untuk mengusir roh tersebut, Hee-jun mulai sadar dan ia meminta Junia untuk menghabisi dirinya karena ia sudah tidak sanggup lagi dirasuki iblis. Tetapi Junia terus menyemangati Hee-jun untuk bertahan dan ia pasti akan menyelamatkannya di tengah situasi yang semakin tidak pasti. Pihak gereja tampaknya menutup mata terhadap apa yang terjadi pada Hee-jun. Sementara itu, Junia merasa semakin terdesak karena tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Hee-jun. Ia mulai nekat mempelajari ilmu eksorsisme lebih dalam, meskipun Junia belum sepenuhnya menjadi biarawati karena belum mengikrarkan diri kepada gereja, ia memiliki pengetahuan tentang eksorsisme yang ia pelajari dari Pastor Kim, gurunya sendiri. Salah satu hal terpenting dalam ritual eksorsisme adalah mengetahui nama iblis yang merasuki tubuh korban. Kini, Junia mencoba menggabungkan ilmu eksorsisme yang ia pelajari dari gereja dengan ajaran Hee-won, seorang dukun. Junia menyadari bahwa kekuatan iblis dalam tubuh Hee-jun akan mencapai puncaknya pada tengah malam. Jika itu terjadi, iblis tersebut akan sepenuhnya menguasai tubuh Hee-jun. Karena itu, eksorsisme harus dilakukan sebelum waktu itu tiba. Junia kembali ke gereja dan memohon agar pihak gereja segera melakukan ritual eksorsisme terhadap Hee-jun, karena kondisinya semakin memburuk. Namun, ternyata gereja telah memutuskan untuk melaksanakan ritual tersebut, dan yang mengejutkan, eksorsisme akan ditangani langsung oleh Pastor Paulo. Gereja percaya bahwa Pastor Paulo adalah sosok yang taat, saleh, dan profesional, sehingga dianggap sebagai orang yang tepat untuk menangani kasus ini. Selain itu, gereja akan memberikan sebuah relik, benda sakral yang diyakini dapat membantu melawan iblis dalam tubuh Hee-jun. Mendengar keputusan itu, Junia sangat terkejut. Pastor Paulo bukanlah seorang pendeta yang berpengalaman dalam menangani kasus kerasukan. Namun, karena keputusan gereja sudah ditetapkan, Junia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Meskipun demikian, ia tetap merasa bahwa keputusan ini adalah sebuah kesalahan besar. Obsesi Junia untuk menyelamatkan Hee-jun membuatnya nekat melanjutkan rencana lain tanpa persetujuan gereja. Junia dan Mikaela kembali membawa Hee-jun dari rumah sakit ke sebuah gudang terbengkalai, tempat yang mereka pilih untuk melakukan eksorsisme. Dalam keadaan pingsan, Hee-jun diikat di atas sebuah kasur, sementara Junia dan Mikaela mempersiapkan ritual mereka. Junia mulai membacakan doa dan menaburkan garam di sekeliling kasur tempat Hee-jun diikat. Meskipun ragu karena kurangnya pengalaman, Mikaela tetap mengikuti arahan Junia. Ada ketegangan yang sangat terasa, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Hee-jun. Tiba-tiba, terdengar suara langkah seseorang yang mendekat. Ternyata, itu adalah Pastor Paulo. Sejak kejadian di biara tempo hari, Pastor Paulo mulai menyadari betapa kuatnya iblis yang merasuki Hee-jun. Ia akhirnya memahami bahwa ini bukan perkara sepele dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Pastor Paulo merasa bahwa ia tidak boleh gegabah dalam menjalankan ritual eksorsisme. Pastor Paulo menyerahkan relik tersebut kepada Junia dan mengatakan bahwa ia mempercayakan ritual ini kepadanya. Ia juga mengungkapkan bahwa alasan gereja sempat menolak Junia sebelumnya adalah karena sejak dahulu, tidak pernah ada ritual eksorsisme yang dipimpin oleh seorang perempuan. Namun, Pastor Paulo yakin bahwa Junia adalah orang yang tepat untuk menangani kasus Hee-jun. Sebelum ritual dimulai, Pastor Paulo meminta Junia melakukan satu hal, menerima baptisan dan mengikrarkan diri sebagai biarawati secara utuh. Dengan baptisan ini, Junia secara resmi memperoleh kekuatan dan otoritas untuk memimpin ritual eksorsisme terhadap Hee-jun. Meski sempat ragu, Junia sadar bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Kini, ia bukan lagi perempuan biasa, melainkan seorang biarawati yang diakui gereja. Meskipun melalui jalur yang tidak biasa, ritual pun dimulai. Tak lama, roh jahat dalam tubuh Hee-jun mulai bereaksi. Suasana di sekitar mereka berubah drastis. Iblis itu menampakkan eksistensinya dan mencoba menghasut Junia dengan mengungkit aib masa lalunya. Serangan verbal ini hampir membuat Junia goyah, tetapi ia berusaha keras tetap mengendalikan diri agar tidak terjebak dalam permainan iblis. Junia memaksa iblis itu menyebutkan namanya, dan terjadi pertempuran sengit, bukan hanya dalam fisik, tetapi juga dalam kata-kata. Iblis terus berusaha menghancurkan mental Junia, sementara Junia berusaha tetap fokus dan mengingat semua yang telah dipelajarinya.
Kondisi semakin sulit dan mereka hampir menyerah, tiba-tiba Aidong datang membantu. Sebagai murid Hiwon, Aidong memiliki kemampuan khusus dalam menghadapi iblis. Ia mencoba melakukan ritual tambahan untuk memukul mundur kekuatan jahat tersebut. Sementara itu, Mikaela segera menyiramkan air suci ke tubuh Hee-jun untuk melemahkan iblis. Namun, meski mulai melemah, iblis itu masih bertahan dan enggan keluar dari tubuh Hee-jun. Dengan tekad yang semakin kuat, Junya mendekati Hee-jun dan berkata, "Akan kukurung kau di dalam tubuhku." Ia terus berdoa dan memohon pertolongan Tuhan untuk membebaskan Hee-jun. Setelah mengetahui nama iblis tersebut, Junya berhasil mengusir iblis tersebut. Tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Api mulai menyala di dalam gudang, menciptakan kekacauan besar. Junya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Hee-jun adalah dengan mengorbankan dirinya. Ia meminta Mikaela dan Aidong untuk segera membawa Hee-jun ke gereja sebelum iblis kembali merasukinya. Sesampainya di gereja, mereka harus membunyikan lonceng sebanyak 3 kali sebagai tanda penyelamatan. Awalnya, Mikaela tidak ingin meninggalkan Junya sendirian. Namun, akhirnya terungkap bahwa Junya sengaja memasukkan roh jahat itu ke dalam tubuhnya sendiri. Ia menggunakan relik yang ditempelkan di perutnya untuk menahan iblis agar tidak sepenuhnya menguasainya. Mikaela dan Aidong berjuang keras membawa Hee-jun ke gereja, melewati berbagai rintangan. Dengan penuh perjuangan, mereka akhirnya berhasil membunyikan lonceng gereja sebanyak 3 kali. Saat itu juga, Hee-jun tersadar dan bebas dari pengaruh iblis. Sementara itu, Junya tetap berada di dalam gudang yang kini terbakar hebat. Ia melepaskan relik tersebut dan membiarkan iblis merasuki tubuhnya sepenuhnya. Sebelum semuanya terlambat, Junya mengorbankan dirinya dengan membakar tubuhnya sendiri dalam kobaran api besar. Dengan cara ini, iblis pun hancur bersama tubuh Junya yang terbakar, dan disinilah akhir dari kisah ini.